Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Kumo Deska Naniga. Seperti biasa, gue tuh bakal bahas dari sisi light novelnya. Jadi gue bakal bahas Kumo Deska Naniga berdasarkan light novel volume 2. Dan kalau di anime tuh ada di sekitaran episode 5 sampai episode 9. Jadi intinya tuh di video ini gue tuh bakal ceritain semua tentang volume 2. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Kode novel ketika Kumoko berevolusi, Kumoko tuh agak hati-hati dalam memilih evolusinya. Nah di sini tuh ada dua pilihan, yaitu Taratek dan Taratek racun kecil. Kumoko ini agak bingung mau pilih yang mana, dan dia pun pakai kemampuannya untuk mengidentifikasi evolusi. Jadi Taratek adalah laba-laba dewasa tipe Taratek yang standar, dan hewan itu adalah karnivora dengan taring beracun. Nah, sedangkan Taratek kecil beracun adalah spesies modal langka dari spesies monster tipe laba-laba Taratek dan tentunya lebih memiliki racun yang kuat. Di sini Kumoko tuh lebih memilih Taratek kecil beracun. Alasannya karena di sana ada tulisan langkanya, jadi dia tuh lebih memilih spesies yang langka. Untuk detail skill-skill yang dimiliki Kumoko, kalian tuh bisa lihat di video. Selanjutnya kalau di novel ada kisah dari Julius. Sebenarnya adegan ini udah ada di anime episode 6, tapi gue tuh bakal ceritain ulang untuk versi novelnya. Julius dan partinya tuh menjelajahi labirin untuk menemukan monster Taratek yang gak normal. Di sini, Yana selalu menempel pada Julius. Alasannya karena dia tuh sangat membenci serangga, dan Yana juga sangat membenci kegelapan. Walaupun Yana sangat berbakat dalam sihir cahaya maupun penyembuhan, tapi kondisi Yana di sini sangat gak tenang, dan itu mengkhawatirkan bagi party Julius. Walaupun gitu, party Julius masih lanjutin menjelajah, dan mereka tuh dihadang sama monster rusa. Sayangnya monster itu bukanlah halangan bagi party Julius. Menurut prediksi mereka, dalam waktu 3 hari, mereka tuh bisa sampai ke tempat Taratek yang gak normal. Oke, kembali lagi ke ceritanya Kumoko. Nah, kalau di novel, setelah Kumoko berevolusi, Kumoko tuh mikirin cara supaya dia tuh bisa pakai sihir. Kumoko sangat ingin pakai sihir. Bagi Kumoko, sihir tuh bisa dipakai untuk serangan jarak jauh, dan itu sangat dibutuhkan sama Kumoko. Kalau di novel, Kumoko tuh berpikir sangat keras tentang sihir. Sampai akhirnya, Kumoko melihat ada skill pride atau di anime tuh diterjemahin dengan skill keangkuhan. Yang jelas skill pride ini termasuk dalam salah satu 7 dosa besar. Penjelasan skill pride tuh sama kayak di animenya. Walaupun Kumoko gak ngerti penjelasan dari skill pride, tapi pada akhirnya Kumoko tuh pakai poinnya untuk mengambil skill pride. Kumoko gak ngerti kenapa dia bisa tertarik sama skill yang penjelasannya tuh gak bisa dia mengerti. Setelah itu beberapa skill Kumoko jadi naik, dan itu sama kayak di animenya. Gue bakal nambahin beberapa skill yang gak ada di animenya, tentunya beserta penjelasannya. Kalian tuh bisa lihat aja di video. Di novel diliatin juga kalau Kumoko tuh panik ketika skill tabu miliknya tuh naik ke level 4. Kumoko ngerasa kalau skill tabunya udah level 10, dia bakal diincar sama dewa dan bakal dibunuh sama dewa. Makanya Kumoko tuh mencoba untuk gak menaikkan skill tabu miliknya. Setelah itu, Kumoko juga dapat banyak skill yang baru seperti prediksi, vision enchantment, auditory enchantment, enchant penciuman, tactile enchantment, berpikir paralel, memproses aritmatika, dan lain-lain. Banyak skill Kumoko yang juga naik level. Untuk lebih detail kalian tuh bisa cek di video. Selanjutnya cerita dari sudut pandang Sun. Tentunya gue tuh gak bakal bahas sudut pandang Sun yang ada di anime. Gue tuh cuma bakal jelasin sudut pandang Sun yang ada di novel. Sun, Sue, dan Katia, mereka bertiga dikirim ke akademi untuk belajar. Oh ya, di sini Faye juga ikut karena dianggap sebagai hewan peliharaan. Faye diizinin masuk kelas, tapi untuk acara formal seperti upacara, Faye tuh gak dibolehin untuk ikut. Jadi ada beberapa acara yang gak dibolehin untuk ikut. Singkatnya, datang Filimos dan mereka pun mengobrol. Seperti biasa, Sue ini selalu melototin cewek yang terlihat dekat dengan Sun.
Setelah banyak mengobrol, Filimos mengajak Sundan yang lainnya untuk bertemu dengan orang-orang yang akan dia temui. Dan disinilah pertemuan pertama antara Natsume dan Sun. Kalau di anime, mereka bertemu pas lagi pesta. Nah, kalau di novel, mereka bertemu di akademi. Untuk percakapannya sama kayak di anime episode 1. Jadi kalian tuh lihat aja di anime episode 1. Nah, sekarang ada percakapan antara Filimos dan Katia. Katia bertanya tentang para siswa yang telah bereinkarnasi. Filimos cerita kalau ada 4 siswa yang telah mati. 4 siswa yang mati adalah Kota Hayashi, Hiro Wakaba, Naofumi Kogure, dan Issei Sakurazaki. Filimos juga bilang ada 2 siswa yang masih dirahasiakan keberadaannya. Jadi walaupun Katia memaksa pengen tahu, Filimos tuh gak bakal ngomong tentang 2 siswa yang keberadaannya dirahasiakan. Katia juga ngerasa kalau Filimos ini banyak menyembunyikan sesuatu. Tapi kecurigaan Katia tuh masih belum bisa terjawab karena Filimos tuh gak mau buka mulut dan gak mau menjawab semua pertanyaan Katia. Oke, balik lagi ke ceritanya Kumoko. Ketika melawan monster kuda laut, kalau di novel, setelah Kumoko mengalahkan monster kuda laut, ternyata kalau di novel tuh Kumoko berhadapan lagi dengan monster kuda laut. Jadi nggak langsung melawan monster lele. Dan ketika Kumoko menghabisi monster kuda laut yang kedua dan memakan monster itu, kalau di novel Kumoko ini naik level ke level 6. Setelah naik level, Kumoko ini mencari tempat yang aman untuk dia tidur dan untuk istirahat. Oke, sekarang kita bahas lagi dari sudut pandangnya Julius. Adegan ini udah ada di anime episode 6, tapi gue tuh bakal tetap ceritain ulang berdasarkan novelnya. Julius yang saat ini lagi menjelajahi labirin, akhirnya mereka semua sampai di tempat terakhir kali laba-laba gak normal terlihat. Julius heran karena ternyata labirin ini sangat sepi. Padahal labirin Elroy adalah labirin yang dikenal mempunyai banyak monster. Tapi kali ini Julius tuh gak melihat monster-monster yang menyerang. Bahkan labirin tuh lebih cenderung ke sepi. Gak lama, tiba-tiba muncullah 3 laba-laba yang besar. Dan terlihat juga ada laba-laba kecil berwarna putih. Julius tahu kalau laba-laba kecil itu adalah target mereka. Laba-laba kecil itu dikenal dengan sebutan Nightmare of the Labyrinth. 10 tahun yang lalu, laba-laba itu mulai terkenal dan bahkan mampu menghancurkan manusia dengan mudah. Udah banyak petualang yang musnah. Laba-laba putih mulai menyerang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Walaupun laba-laba itu diserang sama banyak serangan, laba-laba kecil itu dengan mudah menghindari semua serangan dengan kecepatan gila yang dimiliki oleh laba-laba itu. Julius dan patinya masih berhadapan dengan 3 laba-laba besar dan laba-laba kecil berwarna putih. Julius pun menghadapi laba-laba yang besar. Walaupun Julius dihentikan pakai benang, tapi benang itu bukanlah masalah bagi Julius yang menggunakan cahaya suci. Julius pun berhasil menebas dan membunuh laba-laba besar yang pertama. Laba-laba besar yang kedua juga telah berhasil dikalahkan pakai bola cahaya suci. Julius melihat kalau partinya tuh kesulitan dalam menghadapi laba-laba yang kecil. Laba-laba kecil tuh bergerak gak normal dan sangat cepat dalam menghindari setiap serangan. Di sisi lain, laba-laba besar yang terakhir mau menggigit Julius, tapi sayangnya Julius dilindungi sama pertahanan cahaya dan laba-laba besar itu langsung meledak. Setelah itu, Julius melihat kalau dia tuh punya kesempatan dalam menghadapi laba-laba kecil. Julius pun mulai menyerang laba-laba itu, tapi laba-laba itu menghindari dengan mudah. Julius melemparkan cahaya suci, tapi laba-laba itu menggagalkan pakai sihir hitam miliknya. Julius sangat kaget karena serangannya tuh bisa dihentikan. Itu artinya, laba-laba kecil itu sama bahayanya dengan monster naga. Laba-laba itu pun mulai menyerang salah satu party Julius yang bernama Jeskan. Jeskan diserang di bagian kakinya, dan dia pun berlutut. Julius pakai sihir cahaya level 10, dan itu mengenai laba-laba kecil. Laba-laba itu juga balik menyerang pakai racunnya. Laba-laba pun terbungkus cahaya. Walaupun terluka, tapi laba-laba itu masih bisa selamat. Julius juga terluka karena kena racun, tapi untungnya ada partinya yang bisa menghentikan racun itu. Gak lama Julius melihat kalau laba-laba itu bertingkah aneh. Julius gak ngerti kenapa laba-laba itu tiba-tiba bertingkah aneh. Parti Julius melihat ada kesempatan dan mereka pun menyerang laba-laba itu. Dan ternyata serangan itu mengenai laba-laba itu. Julius melihat kalau itu adalah kesempatannya. Julius pun pakai sihir cahaya suci level 7 dan laba-laba itu pun dikalahkan oleh Julius.
Julius bertanya-tanya kenapa laba-laba kecil itu sangat membenci pahlawan. Dan Julius juga nggak ngerti kenapa laba-laba itu bisa bertingkah aneh di akhir hayatnya. Oke, sekarang kembali lagi ke ceritanya Kumoko. Saat ini Kumoko tuh lagi berhadapan dengan monster lele. Adegannya tuh sama kayak di anime. Setelah makan lele, Kumoko naik ke level 7. Nah, Kumoko ini dapat skill akselerasi pemikiran. Kumoko nyoba skillnya ke magma, dan magma itu bergerak slow motion. Dan ternyata skill itu nggak memakan SP maupun MP. Setelah Kumoko terus mencoba skillnya, akhirnya skill prediksi Kumoko tuh meningkat ke level 10. Dan skillnya berkembang menjadi skill foresight. Kumoko sekarang bisa melihat sekilas masa depan. Dan gilanya, skill itu juga nggak pakai SP maupun MP. Skill penilaian Kumoko juga naik ke level 9. Kumoko sekarang bisa lihat skill-skill yang dimiliki oleh lawan. Sekarang kita bahas lagi dari sudut pandang dari Shun. Cerita kali ini sama kayak di anime, yang ketika Shun dan yang lainnya tuh lagi latihan sihir. Tapi ceritanya kalau di novel tuh belum sampai muncul naga bumi. Saat ini, Kumoko lagi mikirin tentang skill-skill miliknya. Saat ini Kumoko punya skill yang berhubungan dengan salah satu 7 dosa besar. Kumoko ini punya skill pride atau keangkuhan. Menurut Kumoko, Kumoko bisa menambah salah satu dosa besar miliknya. Saat ini, Kumoko ini punya skill overeating atau makan berlebih yang udah mencapai level 8. Kumoko curiga kalau skillnya itu akan berevolusi jadi skill kerakusan. Dan skill kerakusan adalah salah satu dari 7 dosa besar. Makanya Kumoko memprediksi kalau dia tuh bakal punya lagi skill dari 7 dosa besar. Gak lama Kumoko melihat ada monster berbentuk belut. Untuk statistik monsternya kalian tuh bisa cek di video. Jadi di novel dijelasin, walaupun Kumoko punya skill akselerasi pemikiran dan skill melihat masa depan, ternyata hal itu masih kurang berguna. Karena nyatanya, ketika Kumoko melawan monster belut, Kumoko masih kesulitan dalam membaca serangannya. Dan Kumoko pun kesulitan menghindar. Jadi, belut itu punya skill koreksi probabilitas. Dan dengan skill itu, monster belut bisa meningkatkan akurasi serangannya. Makanya Kumoko tuh kesulitan walaupun bisa melihat masa depan. Pertarungannya tuh kurang lebih sama kayak di anime. Tapi di tengah-tengah pertarungan itu, banyak skill Kumoko yang meningkat. Kayak fire resistance naik ke level 2, pemulihan HP naik ke level 8, pemikiran akselerasi naik ke level 3, melihat masa depan naik ke level 3, dan lain-lain. Tapi intinya, karena skillnya tuh terus naik, Kumoko tuh jadi bisa melihat gerakan musuh dengan baik. Dan singkatnya Kumoko bisa langsung naik ke level 10. Oke, sekarang balik lagi ke cerita dari Shun. Jadi, Shun mau ningkatin level milik Faye. Faye ini adalah salah satu dari spesies naga bumi. Jadi Faye itu harus cepat-cepat berevolusi. Karena kalau enggak, maka Faye bisa mati. Nah, karena Shun gak boleh keluar akademi, Shun menyuruh pelayannya untuk membawa Faye dan menaikkan level Faye. Sampai akhirnya Faye berevolusi. Nah, gak tahu kenapa di anime episode 5 gak dijelasin kenapa Faye itu tiba-tiba berevolusi. Oke, adegan pembicaraan Faye setelah evolusi, adegannya tuh sama kayak di animenya. Sekarang balik lagi ke ceritanya Kumoko. Setelah mengalahkan monster belut, Kumoko ini dihadapkan dengan dua pilihan evolusi. Yang pertama adalah Zoaele, dan yang kedua adalah Taratek beracun. Kenapa bisa ada pilihan Zoaele? Itu semua karena Kumoko adalah laba-laba kecil yang statistiknya udah mencapai jumlah tertentu untuk evolusi ke Zoaele. Selain itu, Kumoko juga punya titel Assassin. Nah, makanya Kumoko ini memenuhi syarat untuk evolusi ke Zoaele. Nah, Zoaele ini adalah monster laba-laba kecil yang ditakuti, dan kedatangannya disebut sebagai pembawa petanda buruk. Zoaele punya kemampuan bertempur yang tinggi. Terus ada juga evolusi ke Taratek beracun. Kumoko telah memenuhi syarat untuk evolusi ke Taratek beracun. Alasannya, karena Kumoko ini telah mencapai level 10 di Taratek kecil beracun. Jadi istilahnya, Taratek beracun adalah lanjutan evolusi dari evolusi Kumoko saat ini, yaitu Taratek kecil beracun. Nah, Taratek beracun adalah spesies mudah langka dari monster laba-laba tipe Taratek dan tentunya memiliki racun yang kuat. Setelah dipikirkan baik-baik, Kumoko lebih memilih untuk evolusi menjadi Zoaele. Tujuannya untuk mendapatkan kemampuan bertempur yang tinggi. Untuk statistik detailnya kalian tuh bisa cek di video.
Kalau di novel, Kumoko ini terlihat kesal ketika skill tabunya naik lagi. Kumoko masih meyakini kalau skill tabunya mencapai level 10, pasti akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Makanya Kumoko tuh kesal ketika skill tabunya naik level. Setelah makan, Kumoko berlatih dan skill-skillnya tuh banyak yang naik. Kumoko di sini memilih skill yang mau dia beli pakai poin skillnya, dan Kumoko memilih skill ketekunan yang harganya 500 poin. Beberapa skill Kumoko pun naik level dan tentunya Kumoko juga dapat skill-skill yang baru. Kumoko sangat senang karena kenaikan statusnya tuh seperti seorang cheater di dalam game. Oke, sekarang kembali lagi ke cerita dari Sun. Karena Sun adalah pangeran, tentunya banyak orang yang mendekati Sun, dan tentunya mereka tuh adalah para penjilat. Untungnya, Katia selalu menghentikan para penjilat yang ingin mendekati Sun. Di sisi lain, Hugo ini mendapatkan banyak teman laki-laki, dan Hugo juga terlihat sangat membenci Sun. Sedangkan Yuri, dia tuh selalu ngomongin firman Tuhan, dan Yuri selalu memperingatkan orang-orang tentang siapapun yang memiliki skill tabu. Untuk omongan Yuri, kalian tuh bisa cek aja di anime episode 5. Nah, Sun ini masih gak ngerti kenapa Yuri itu bisa berubah jadi fanatik agama. Padahal di dunia sebelumnya, Yuri hanyalah siswa biasa. Sun juga ngerasa kalau Filimos menyembunyikan sesuatu. Intinya, Sun ngerasa kalau orang-orang dari dunia sebelumnya telah banyak berubah. Sun tanpa sengaja bilang ke Katia kalau dia tuh berharap Katia gak akan pernah berubah. Oh ya, gue juga mau koreksi video sebelumnya yang bilang kalau Filimos adalah guru di akademi. Ternyata Filimos ini cuma siswa biasa di akademi. Saat ini Katia tuh lagi mau ngobrol dengan Yuri. Intinya di sini, Katia udah gak nafsu lagi ke cewek walaupun di dunia sebelumnya dia adalah cowok. Katia ini udah terbiasa dan bahkan ketika ganti baju bareng cewek, Katia ini udah gak ada perasaan apapun. Yuri bilang kalau sekarang Katia adalah cewek, bukan seorang cowok. Dan seperti biasa, Yuri selalu ngajarin doktrin-doktrin agama. Katia bilang kalau dia tuh gak tertarik sama agama dari Yuri. Setelah itu mereka pun berpisah. Dalam hatinya, Katia berpikir apakah Sun gak pernah menganggap dia sebagai seorang wanita. Padahal sekarang tuh dia adalah cewek. Seketika, Katia langsung sadar kenapa dia tuh harus khawatir dengan pandangan Sun. Oke, kembali lagi ke ceritanya Kumoko. Kumoko saat ini terus latihan dan lagi-lagi dia naik level. Oh ya, skill Kumoko berpikir paralel ternyata telah mencapai level 10 dan skill itu berevolusi jadi skill pikiran paralel. Nah, dengan skill itu, gaya berpikir Kumoko meningkat dan seolah-olah Kumoko mempunyai banyak pikiran yang berbeda. Kalian tuh bisa lihat di anime yang seolah-olah Kumoko tuh ada 2, tapi sebenarnya hanya 1. Intinya, banyak skill yang naik karena Kumoko ini sangat rajin berlatih. Dan Kumoko juga rajin farming untuk bunuh monster. Jadi jangan bilang kalau Kumoko ini terlalu cepat overpower. Kalau di novel Kumoko tuh sangat keras dalam latihannya. Bahkan saking kerasnya, Kumoko ini sampai naik ke level 3. Setelah naik level, Kumoko mau milih skill baru pakai poin. Dan sama kayak di animenya, Kumoko memilih skill mata jahat terkutuk. Dengan skill itu, Kumoko bisa menyebabkan kerusakan atau melemahkan HP, MP, dan HP milik lawan. Intinya, skill itu ngasih debuff ke lawan. Di sini juga, ternyata Kumoko ini belajar. Kumoko baru tahu, ketika HP udah nyampe 0, maka HP akan terus menurun. Kumoko melawan monster katak untuk mencoba skill barunya. Adegan Kumoko melawan katak sampai adegan Kumoko dapat skill dari admin D, adegannya tuh sama persis kayak di animenya. Oke, sekarang kembali lagi ke cerita dari Sun. Sama kayak di animenya, Sun lagi ada kegiatan dengan sekolah untuk pergi menuju gunung. Intinya, adegannya tuh sama kayak di animenya. Cuma bedanya, kalau di novel tuh belum ada kejadian melawan naga bumi. Sedangkan kalau di anime udah melawan naga bumi. Oke, lanjut lagi ke ceritanya Kumoko. Kumoko pun lanjutin perjalanannya. Dan ketika terbakar, skill fire resistennya tuh naik ke level 4. Jadi, alasan Kumoko bisa tahan sama panasnya suhu api, itu semua karena skill fire resisten Kumoko semakin kuat. Makanya Kumoko tuh semakin tahan api. Singkatnya, Kumoko ini belajar sihir berkat adanya skill wisdom dari admin D. Kalau di novel penjelasannya tuh sangat banyak, tapi intinya sampai akhirnya Kumoko tuh berhasil menguasai sihir.
Kumoko di sini mencoba beberapa sihir, kayak Poison Magic, Shadow Magic, dan Abyss Magic. Untuk Abyss Magic ternyata sangat sulit dikendalikan oleh Kumoko, jadi butuh waktu bagi Kumoko untuk pakai skill itu. Kumoko heran kenapa Abyss Magic itu sulit dikendalikan, padahal levelnya tuh baru 1. Kumoko berpikir kalau dia bisa mengendalikan Abyss Magic sampai level 10, kemungkinan sihir itu bisa mengakhiri dunia. Kumoko gak mau nyerah untuk bisa mengendalikan Abyss Magic. Karena terlalu banyak mikir, pikiran paralel tuh naik ke level 3 dan pikiran Kumoko seolah-olah bertambah 1 orang. Setelah itu Kumoko memakan monster-monster yang sebelumnya dia bunuh, dan overeating Kumoko juga naik ke level 10 dan skillnya tuh berevolusi jadi skill Gourd. Kalau Kumoko makan, maka HP, MP, dan SP Kumoko akan bisa pulih. Selain itu, kalau Kumoko makan banyak, maka kelebihannya tuh bakal jadi SP cadangan yang bisa menampung 1000 SP. Dan hebatnya lagi, berat badan Kumoko saat ini nggak bakal naik. Padahal sebelumnya, semakin banyak Kumoko makan, maka beratnya tuh bakal naik. Tapi sekarang, beratnya nggak bakal naik. Berkat skill wisdom dari admin D juga, Kumoko ini sekarang bisa melihat pohon evolusi. Dan Kumoko melihat kalau dia tuh bisa berevolusi jadi Erekne. Berdasarkan mitos Yunani, Erekne adalah monster laba-laba yang bagian tubuh atasnya berbentuk manusia. Dan ketika mengetahui itu, Kumoko bertujuan untuk berevolusi menjadi Erekne. Oke, sekarang kembali lagi ke cerita dari Sun. Setelah kejadian Hugo menyerang Sun, para siswa mau kembali ke akademi, dan tiba-tiba muncullah naga bumi. Philimos terlihat sangat marah, dan dia tuh curiga kalau itu adalah ulah dari Hugo. Hugo terlihat panik, dan dia bilang kalau dia tuh nggak tahu apa-apa. Hugo bertanya kepada komplotannya. Ternyata dikonfirmasi bahwa ini semua adalah ulah mereka, dan mereka kehilangan kontrol atas monster yang telah mereka panggil. Naga bumi sangat sulit untuk dikontrol dan sangat sulit untuk dijinakan oleh seseorang. Sun di sini terlihat sangat marah karena ulah Hugo dan komplotannya bisa membahayakan para siswa. Para siswa tuh masih panik karena tiba-tiba ada naga bumi yang mengamuk. Guru menenangkan para siswa, tapi nggak lama tiba-tiba datang Fei. Fei mau bertarung, tapi dihentikan oleh Philimos. Sun dan Sue tuh mencoba menyerang naga bumi, tapi ternyata nggak mempan. Naga itu pun pakai nafas naganya, tapi Sun memotong napas naga, dan pedangnya tuh menebas leher naga bumi. Tapi itu bukan goresan yang besar, dan Sun juga terluka karena dia tuh terkena nafas naga. Yuri langsung nyembuhin Sun. Sun sangat kesakitan dan dia tuh sangat ketakutan dengan kekuatan naga bumi. Ketika Sun dalam bahaya, saat itu Fei langsung menggigit leher naga bumi dan Fei membunuh naga bumi. Adegan selanjutnya tuh sama kayak di animenya. Jadi bedanya di sini tuh terlihat sangat jelas. Kalau di novel, Fei membunuh naga bumi setelah dia berevolusi. Sedangkan di anime, Fei membunuh naga bumi sebelum dia berevolusi. Setelah kejadian itu, Hugo menjadi semakin kesal dan marah. Berkat kedengkian dan kebenciannya, Hugo ini dapat skill Desire, Wrath, Usup, dan skill Crude. Di sisi lain, Sun menanyai kondisi Fei. Fei bilang kalau dia tuh dalam kondisi yang baik. Fei bilang sebaiknya Sun merahasiakan kepada Yuri tentang Fei yang memiliki skill tabu. Yuri akan membunuh orang-orang yang punya skill tabu. Jadi Fei mau kalau Yuri tuh nggak tahu kalau Fei punya skill tabu. Ketika mereka lagi ngomongin Yuri, tiba-tiba datang Yuri. Tentunya Sun nggak jelasin apa obrolannya dengan Fei. Yuri pun seperti biasa dia tuh berbicara tentang agama. Mereka juga ngobrolin tentang pergerakan Raja Iblis. Yuri curiga kalau Raja Iblis adalah seekor laba-laba yang pernah menghebohkan labirin. Tentunya mereka tuh sulit menerima. Mereka mendapat rumor kalau semua iblis tuh berbentuk manusia, bukan berbentuk monster. Yuri juga cerita kalau Raja Iblis bisa jadi adalah salah satu teman mereka yang telah bereinkarnasi ke Isekai. Kembali ke ceritanya Kumoko. Dengan perkembangannya sekarang, Kumoko ini pede kalau sekarang tuh bakal jarang ada monster yang bisa menandingi kekuatannya. Tapi nggak lama muncullah monster naga yang dinamakan Gunesoka. Kumoko ketakutan melihat monster itu. Oh ya, ngomong-ngomong, monster naganya tuh berbeda dengan monster di anime. Di anime, itu adalah monster naga yang ada di volume 3, yang namanya adalah Fire Dragon.
Sedangkan yang dilawan sekarang adalah monster naga Gunesoka dan bentuknya tuh sama kayak naga timur. Selain itu, monster kuda laut dan monster lele juga mulai bermunculan. Mereka sangat kompak, seolah-olah mereka tuh dipimpin sama monster naga. Kumoko panik karena diserang oleh segerombolan para monster. Kumoko terus diserang dan dia terus mencoba untuk menghindar. Tentunya dia juga sambil mencari jalan keluar. Gak lama di depan Kumoko muncullah 4 monster belut. Kumoko frustasi karena dia tuh ngerasa kalau dia udah skakmat. Kumoko terus berpikir dan dia tuh mencari cara untuk kabur. Sambil kabur bergelantungan, Kumoko balas menyerang pakai racun ataupun pakai tebasan dari tangannya. Monster belut ngeluarin bola api dan Kumoko ngeluarin racun. Bola api dan racun saling bertabrakan dan terjadilah hujan racun. Dan itu menumbangkan beberapa monster kuda laut. Kumoko terus pakai cara yang sama untuk membunuh gerombolan monster. Sampai akhirnya Kumoko ini naik ke level 7. Kumoko masih berjuang untuk menyerang dan dia tuh menebas monster-monster yang ada. Sampai akhirnya Kumoko naik lagi sampai ke level 10. Berkat kerja kerasnya, sisa musuh Kumoko saat ini hanya 3 monster belut dan 1 monster naga. Kumoko terus ditembaki bola api oleh para monster. Kumoko mengaktifkan skill mata jahat terkutuk dan tentunya dia tuh sambil menghindari segala serangan dari musuh. Sampai akhirnya ketiga belut dan naga mulai tumbang karena mata jahat terkutuk. Sebagai penutupnya, untuk mengakhiri monster belut dan monster naga, Kumoko ini pakai racunnya. Berkat membunuh semua monster, Kumoko naik level sampai level 14. Di sini, Kumoko ini dapat skill yang menarik, yaitu skill Demon Lord. Skill itu mampu meningkatkan setiap status dengan jumlah level skill dikali 100. Skill itu juga membuka semua resistensi. Nah, kalau di novel volume 2, Kumoko ini dapat titel pembunuh naga timur atau Wyrem Slayer. Jadi bukan Dragon Slayer. Dragon Slayer itu adalah titel yang didapat Kumoko setelah melawan Fire Dragon di volume 3. Kumoko juga dapat titel Fearbringer. Untuk detailnya kalian tuh bisa cek aja di video. Karena naik banyak level, poin skill Kumoko saat ini sampai 500. Dan Kumoko pun membeli sihir tata ruang atau spasial magic yang seharga 500 poin. Tentunya karena skillnya tuh masih level 1, skillnya tuh nggak berguna. Kumoko bertekad untuk menaikkan levelnya. Oke, sekarang tuh ada pertemuan para iblis dan adegannya kurang lebih sama kayak di anime episode 9. Di sisi lain, Julius dan partinya mereka bersiap untuk berperang melawan pasukan Raja Iblis. Sebenarnya, Julius takut sama perang besar yang akan terjadi. Tapi, Julius mencoba untuk menekan rasa takutnya. Alasannya, karena Julius tuh ngerasa kalau dia tuh bertanggung jawab sebagai pahlawan. Di novel juga ada pembahasan tentang kain sutra yang dibuat dari benang Taratek. Tapi pembicaraannya antara Julius dan partinya, jadi bukan dengan Sun. Julius juga di sini tuh ingat sama ibunya. Ibunya tuh meninggal karena masalah kesehatan setelah dia melahirkan Sun. Ketika Julius melihat bayi Sun, dia tuh melihat kalau mata Sun tuh sangat mirip dengan mata ibunya. Makanya Julius tuh sangat bertekad ingin melindungi Sun. Dan Julius tuh sangat sayang dengan Sun. Julius saat ini bertekad untuk menang melawan para iblis. Oke, sekarang ke cerita dari Sun. Ketika belajar, Sun dapat titel pahlawan. Adegannya tuh sama kayak di anime. Tapi kalian tuh bisa lihat ilustrasi kesedihan Sun untuk versi novelnya. Sekarang kembali lagi ke cerita para iblis. Raja Iblis memegang sal berwarna putih dan dia menunjukkan kepada bawahannya, yaitu White. Raja Iblis tahu kalau sal itu terbuat dari jaring laba-laba. Tapi sayangnya di sini White tuh terlihat gak peduli. Raja Iblis tahu kalau adik Julius adalah reinkarnator. Dan Raja Iblis penasaran wajah apa yang akan dibuat oleh Yamada Shunsuke ketika dia melihat sal milik kakaknya. Raja Iblis yang merupakan Spider Demon Lord, dia tuh tersenyum sangat jahat. Di epilog volume 2 terlihat sosok dari Dee. Dee ini sedang menonton seekor laba-laba. Dee senang karena laba-laba itu suka dengan skill wisdom yang dikasih olehnya. Dee penasaran tentang kemajuan laba-laba yang membuatnya tertarik. Dee berharap kalau laba-laba itu suatu hari nanti bisa mempelajari tentang keberadaan dari Dee.
Dia penasaran apa yang akan dilakukan laba-laba itu terhadap dunia. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di video ini, gua tuh cuma membahas Light Novel volume 2, bukan volume lain. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.